Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Komentar, Allah kayak gitu aja mama nggak bisa, nah itu menekan namanya. Kan nggak harus ketemu sehari-hari. Nah itu karena kenapa? Karena kita merasa lebih daripada orang tua sekarang. Kita merasa lebih dari masalah finansial. Kita merasa lebih karena kita artis mamanya. Umpama lo ya? Enggak sih kalau itu. Umpama, ini makanya saya cerita, ini kan umpama. Orang kan beda-beda. Nah, disitulah kita mulai dengan tidak sadar orang tua yang jauh ini kadang-kadang lupa bahwa beliau tetap orang tua kita. Beliau harus kita hormati. Beliau kalau ngomong dengan kita harus tetap runduk, bukannya betul. Malah ngomong yang ini. Nah, itulah cara. Tapi gimana Pak Ustadz, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kalau orang tua yang udah, aduh saya ngomongnya, ya, jadi nangis deh. Kalau orang tua yang udah terlalu, harusnya nggak melakukan seperti itu gitu loh Pak. Harusnya tidak melakukan seperti itu kan pikirannya Mbak Foni. Nyakitin anak-anak semua, nyakitin kami semua. Makanya begini, harusnya tidak melakukan seperti itu kan menurut pikiran Mbak Foni, betul nggak sih? Menurut syariat menyakitkan nggak itu? Saya tanya, menurut syariat menyakitkan nggak? Mbak Foni saya yakin agamanya cukup mengetahui lah. Saya tanya sekarang, menurut syariat benar apa enggak? Hanya itu pertanyaannya. Iya sih. Nah, kalau menurut syariat tidak salah, berarti memang kita sebagai anak, kita termasuk saya Mbak Ratna, itu juga iya ya Allah tidak melarang. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Itu mencari dengan kata-kata yang lembut. Pilih ya kata-kata. Pilihlah kata-kata yang lembut atau kasih beliau pilihan. Kan gitu. Kasih beliau pilihan. Kalau beliau sudah milih, ya sudah ikhlas. Tawakal kita pada Allah Ta'ala. Berarti yang beliau kerjakan itu ujian bagi anaknya. Benar nggak sih? Iya. Apa yang beliau kerjakan? Ini ya saya ulang ya. Itu ujian untuk anaknya. Benar nggak sih? Tapi karena anaknya itu belum memahami tentang persoalan keimanan yang lebih bagus, pasti jengkel. Kok begitu sih yang dilakukan? Padahal itu ego. Makanya saya cerita, coba bisa nggak berkata-kata yang lebih baik pada orang tua, kan begitu. Jadi tidak menyalahkan. Akhirnya ya kita berpikir orang tua kita salah. Loh, itu kan salah menurut ego kita. Betul nggak sih? Salah menurut ego kita. Tapi kalau menurut syariat belum tentu, ayo kita buka. Nah, jadi sehingga di situ umpamanya Mbak Foni ini benar-benar paham, ayo kita buka. Buka itu maksudnya kesalahan saya di mana. Nah, itulah nanti akan bisa paham. Kalau Mbak Foni, oh iya ya berarti aku dulu itu ada ego ceritanya. Tapi kalau memang iya ya semuanya dilakukan orang tua ini, berarti ujian untuk saya sebagai anaknya. Harusnya kalau ujian itu ada pada saya, harusnya pada waktu itu saya terima dengan seperti ini. Nah, pada waktu Mbak Foni itu bisa melalui dengan gampang. Saya yakin kok, insya Allah jempolnya nggak seperti itu. Nah, itu melalui dengan gampang loh, ikhlas loh, ada keikhlasan loh. Betul. Enggak kok, yakin. Ketahu diem gini, oh iya ya ada ego. Itu pasti itu akan paham. Sudah mengerti kira-kira? Iya. Nah, kita lihat jempolnya gimana sekarang. Coba digerakin. Punggungnya mendingan. Nah, iya, satunya, kalau punggung jelas itu hubungannya dengan orang tua tadi ya. Kalau jempol kita lihat, digerakin gini coba. Coba gerakin. Iya. Gimana sekarang? Iya. Lebih enak kan? Iya. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Ya pemirsa, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin curhat tentang kesehatan Anda, silakan kirim email ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 081932126205. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bengkel Akhlak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga Foni Syela, dan tema kita adalah tentang rematik. Nah, gimana Foni? Sudah ada perubahan setelah di terapi? Punggungnya nggak tahu nih ya, punggungnya gimana nih? Nah, gimana coba? Mudah-mudahan tadi sakit banget. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener tuh, bersyukur karena Allah tuh. Itu karena keikhlasannya. Iya, karena sudah mulai kesalahan. muncul. Makanya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan nasihat, dengarkan. Itu harus dan wajib loh. Suka bandel sih. Sebenarnya memang semuanya harus seperti itu. Kalau kita memang ada seseorang yang menyampaikan sesuatu kebaikan, memang harus serius kita mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi, jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan.
perhatikan. Jadi ini serius. Agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, saya mengajak tadi Mbak Foni yang terlalu riang itu harus di cooling down kan, harus diturunkan. Karena kalau tidak diturunkan, nasihat itu hanya di otak nanti hilang. Itu harus sampai ke hati. Nah, sampai ke hati, Aduh, ya orang kan merasa benar tadi. Mbak Foni mengalami, iya ya saya seperti. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, mulai tenang, mulai nanti merambah, oh ya apa yang harus saya kerjakan. Mbak Foni harus dikerjakan adalah minta maaf sama orang tuanya yang selama ini sering ditekan oleh Mbak Foni. Itu kuncinya. Berarti Harus gimana, Pak Ustadz? mau. Harus meluangkan waktu datangi orang tua. Datangi orang tua bukan untuk mencium kakinya, nggak perlu, itu nggak ada Loh, nggak ada kadang-kadang dasarnya, nggak ada dasarnya ini. kadang-kadang begini, yang salah siapa? Yang minta maaf siapa? Ih, Nah, dasar itu nggak manusia. boleh. Ya, namanya manusia. Iya, memang seperti itu. Makanya kalau saya cerita nggak boleh kalau orang tua. Apalagi ke orang tua ya. Iya. Apalagi orang tua. Nah, itulah pelajaran Islami, pelajaran akhlak dari Rasul sebenarnya. Jadi kita kalau memang cinta pada Rasul, Rasul itu istilahnya dimaki-maki aja, beliau itu tetap baik sama yang memaki kok. Serius nih. Baru ini deh di TV nangis semua. Ya kan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kan pemirsa kan. Ini kan terapi juga. Iya. Ini kita adalah proses untuk terapi. Iya. Terapi. Jadi nggak apa-apa. Terapi Jadi, akhlak dan terapi hati. karena nanti kalau riang gembira nanti tertulis dalam Quran. Jadi istilahnya kehidupan itu hanya candaan aja. Iya, kan jangan gitu. ya. Seperti kita harus benar-benar serius. Jadi emang Mbak Foni harus benar-benar minta maaf sama orang tuanya. Apa kata-katanya nanti Pak Ustadz ketika bertemu orang tuanya yang baik? Mau nih. Mau nggak kalau Kalau diajarin Pak Ustadz? maunya gini nih, kurang lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim, nanti di kamera, silakan kamera tengah itu biar close up nanti. Siapa tahu orang tuanya melihat kan gitu ya. Insya Allah, amin. Siapa yang dicengkeli sama Mbak Foni? Sebutkan, Apakah ayah, ibu? ibu. Jika selama ini Foni sering seperti ini sama ayah atau ibu, jika itu dosa di hadapan Allah, Foni hari ini minta maaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan saya ngaminin. Serius, silahkan ke kamera. Kamera. Silahkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Papa, Mama, terutama Papa. Jujur saya banyak salah sama Papa. Jadi kayak suudzon gitu. Tapi Papa juga ngeselin. Adik-adik sering curhat sama saya. Saya nggak ngerasa anak yang tertua. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya juga bingung ya harus saya lakukan apa. Mungkin ada yang bilang Foni tuh bandel dulu apa. Tapi kadang-kadang apa yang saya lakukan karena Papa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, ini ujian saya ya Allah. Saya harus berubah. Saya harus memaafkan semua orang, terutama orang tua saya. Suami saya yang baik banget. Maafin saya juga yang bandel ini. Anak-anakku, maafin mama yang cerewet. Teman-temanku yang mungkin pernah tersinggung. Sengaja atau tak sengaja kita mau bercanda atau apa. Saya minta maaf yang sejujur-jujurnya sama siapapun. Mudah-mudahan setiap hari kita belajar untuk lebih baik lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Minta maaf sama ayah sekarang. Kan nyebelin nih ceritanya. Minta Maaf maaf. secara spesifik ya. Minta maaf di Secara bukan khusus. membuka ininya orang tua, tapi minta maaf sama ayah. Coba gimana Mbak Foni? Iya Papa. Papa saya seorang seniman Pak Ustadz. Ya seniman seperti itu. Gaya hidupnya ya begitu. Papa saya minta maaf. Jika selama ini Jika selama ini saya mungkin kita kurang komunikasi atau gimana, atau komunikasi kita memang salah atau gimana, saya mohon maaf banget. Saya ya ingin menjadi anak yang berbakti sama Papa. Mungkin cara saya salah selama ini, saya mohon maaf banget. Insya Allah saya harus berubah, kita semua harus berubah untuk menjadi manusia lebih baik daripada sebelumnya. amin. Karena Papa juga sakit stroke Pak Ustadz. Papa juga sakit stroke. Mama juga sakit rematik.
Mama juga kita emang keluarga keras, semuanya emang keras. Rupanya harus berubah semuanya untuk menjadi lebih baik.